اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: surat berapa? Ini 29. Sampai mana? Akan hilang keberkatan ilmu situ. Nabi SAW bersabda. Wa ba'du qala, Nabi SAW bersabda, yahtiful ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Maksudnya, ilmu itu akan bersuara dengan amal jika engkau memperkenankannya, yakni menjawab seruannya. Jika tidak, maka ilmu akan pergi, yakni hilang dari dadamu. Akan hilang keberkatan ilmu itu, dan yang tinggal hanyalah bencananya. Hilang syafaat atau pertolongan ilmu itu kepadamu di hadapan Tuhanmu. Ia akan melepaskan diri daripada semua kepentinganmu terhadapnya. Ia pergi dan yang tinggal hanyalah kulitnya saja. Karena intisari sesuatu ilmu itu ialah amalan. Tidak akan sah ketaatanmu kepada Rasulullah SAW hingga engkau mengamalkan segala sesuatu yang baginda sabdakan. Jika engkau mengamalkan apa yang diperintahkan kepadamu, maka akan menghadaplah hati dan batinmu. Sementara amal yang engkau lakukan itu akan menuntun kedua-duanya menghadap ilahi al-haq. Ilmumu sentiasa memanggilmu, tetapi engkau tidak mendengar panggilannya. Kerana engkau tidak lagi memiliki hati. Dengarlah seruannya dengan telinga dan batinmu, dan terimalah perkataannya itu, kerana ia akan bermanfaat bagimu. Ilmu yang diamalkan akan mendekatkan kefahaman engkau terhadap sesuatu ilmu dan menghantarkan engkau menjadi hampir kepada al-haq. Jika engkau mengamalkan hukum ilmu yang pertama ini, maka akan tampillah untukmu ilmu yang kedua, sehingga engkau memiliki dua mata air yang mengalir menyirami hatimu dengan hikmah dan ilmu zahir dan batin. Pada ketika ini, hendaklah engkau menjaga kesucian ilmumu itu dengan mengeluarkan zakatnya. Adapun zakat ilmu itu, ialah engkau bantu saudara-saudaramu dan orang-orang yang memerlukan ilmu itu dengan ilmumu. Engkau sebarkan ilmu itu dengan jalan ta'lim dan dakwah, mengajak manusia kepada yang hak.
Wahai hamba, barang siapa yang istiqamah, maka ia akan mempunyai kekuatan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Makalah engkau dengan hasil usahamu dan janganlah engkau makan dengan agamamu. Bekerjalah engkau, makanlah dan bantulah orang lain dengannya. Pekerjaan orang-orang mukmin adalah setingkat dengan pekerjaan orang-orang yang benar, yakni as-siddiqin. Tiada bahagian bagi pekerjaan mereka kecuali dengan menyandarkannya kepada kaum fakir dan miskin yang sentiasa berharap. Mereka bercita-cita untuk melimpahkan kasih sayang kepada sesama makhluk dan mereka menuntut redha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya kepada mereka. Dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "An-nasu 'iyalullah 'azza wa jalla wa ahabbun nasi ila Allah 'azza wa jalla anfa'ahum li'iyalih." Maksudnya, manusia adalah keluarga Allah Azza wa Jalla. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Kemudian kata musannif, para kekasih. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita berhimpun pada malam yang berbahagia ini bagi meneruskan pengajian kita merujuk kepada kitab kita Al-Fathur Rabbani, Fathur Rabbani ila Faidhur Rahmani, dengan terjemahannya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu juga, mudah-mudahan. Ya. Mendapat ilmu milik Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah melimpahkannya kepada kita. Dan kita sedang berbincang daripada majlis ketiga kitab kita. Ya, majlis ketiga kitab kita dengan topiknya adalah hidup dengan memendekkan angan-angan. Sebaliknya berdiri pada kenyataan. Nah, itu topiknya kan? Walaupun tajuknya janganlah berangan-angan untuk menjadi kaya. Itu topiknya. Tapi maksud topiknya adalah hidup dengan mengurangkan atau menghilangkan angan-angan. Sebaliknya berdiri di atas kenyataan. Nah, kita pada hakikatnya sedang bercakap tentang kenyataan hidup. Ya. Pada hakikatnya kita sedang bercakap ya sampai di kita sambung tadi, kita sedang bercakap berkaitan ataupun berkenaan dengan kenyataan hidup. Betul ke ayat? Kenyataan hidup kah? Hidup yang kenyataan. Mana betul? Bahasa Malaysia, cikgu bahasa Malaysia lah. Kenyataan hidup. Hidup di atas kenyataan. Mana satu betul? Hidup di atas kenyataan. Jadi dalam arti kata yang mudah, kita hidup dengan bukan dengan berpandukan fata morgana. Nah, itu pencerahannya. Ya. Hidup bukan berpandukan fata morgana, sebaliknya hidup berpandukan kepada yang nyata. Jelaskah? Nah, itu yang kita sedang berbincang. Dobit, sebab itu bukan ada di dalam kitabmu. Tulis ya. Itu kata-kata yang keluar daripada gurumu. Karena ia keluar daripada guruku. Keluar daripada gurunya. Gurunya, terus sampai kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala yang sudah tentu terbit daripada gurunya. Sampai kepada gurunya, sampai kepada Nabi SAW. Okey? Jadi maksud mudahnya adalah kita sedang belajar bagaimana untuk hidup di dalam kenyataan. Bukan hidup di dalam khayalan. Kan?
hidup di dalam kenyataannya. Ini satu falsafah yang perlu jelas. Hidup nantinya akan berlaku dua. Satu, kenyataan. Ya. Dan yang keduanya, khayalan. Nah, khayalan inilah yang tadi kita tafsirkan fata morgana dan sebagainya. Kan? Inilah hakikat yang kita sedang belajar. Kita belajar untuk hidup dalam kenyataan, bukan khayalan. Ya. Nah, sudah tentu kenyataan di dalam hidup itu adalah gelap. Ini apa? Ini falsafah. Ya. Kita coba mendekati falsafi. Ya. Hidup adalah gelap. Gelap gulita. Nah, menyebabkan kita tidak dapat melihat kenyataan, menyebabkan kita sendiri tidak dapat melihat khayalan. Nah, hampir-hampir saja khayalan itu seperti kenyataan. Nah, kenyataan itu seperti khayalan. Hampir-hampir saja berlaku, gitu kan? Betul kan? Ada orang yang berkhayal mau jadi Perdana Menteri. Ada orang yang berkhayal mau jadi joki. Ada orang yang berkhayal mau jadi hero. Nah, sepitang itu dia saja hero. Yang lain-lain semua tidak hero. Kan? Ada orang yang berkhayal mau begitu, mau begini. Macam-macam khayalan kan? Ha? Ada orang yang khayal jadi putri raja. Ada yang khayal jadi fairy tale. Terbang naik pokok petai. Macam-macam khayal. Ada orang yang khayal menikah dengan putri raja. Nah, semua itu adalah khayalan. Tapi khayalan itu hampir-hampir tidak jelas. Betul kan? Sampai-sampai kita sendiri tidak tahu bahwa itu adalah khayalan. Betul. Sampai-sampai hampir-hampir kita sendiri tidak tahu bahwa itu adalah fata morgana. Kita yang sedang terlibat di dalam khayalan, kita yang sedang terlibat di dalam fata morgana, tetapi kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Kerana hidup itu bermula dengan gelap. Jelas? Ya, gelap. Itu majasnya. Faham, Akil? Nah, kemudian apa yang mencerahkan kegelapanmu? Ya? Nah, yang mencerahkan kegelapanmu itu adalah ilmu. Nah, sekarang lihat prosesnya. Apa yang mencerahkan kegelapanmu? Nomor satu adalah ilmu. Nah, kita sedang bercakap ini sekarang. Betul? Ya, berdasarkan kepada fakta yang kita baca tadi. Nah, itu Pak. Kita sedang bercakap tentang ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmu inilah nantinya mencerahkan kegelapan. Betul? Yang menyebabkan nantinya kita dapat melihat kenyataan dan dapat membezakan khayalan. Jelas? Nah, ilmu itulah nantinya yang akan menyuluhmu dalam hidup ini untuk berdiri, untuk hidup dan berdiri di atas kenyataan. Bukan hidup dan berdiri di atas khayalan. Betul kan? Paham tak? Nah, kita berkhayal-khayal saja mau hidup sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, sampai 100 tahun. Semua khayalan kan? Kan Bangkil? Nah, satu hari berapa kali kau ingat mati? Nampak kan? Tidak tahu kan? Nah, kita bilang tidak ingat saja Bangkil kan? Ingat macam mau hidup terus saja kan? Nah, betapa kita berkhayal bahwa itu. Nah, siapa di antara kita ya, yang satu hari 10 kali pikir mati? Anakku Sheila, kau 20 kali kan? Nah, Walid bilang 10 kali saja, kau 20 kan? Ya kan? Kan. Tidak ada. Nah, siapa? Jul? Bang Jul?
Satu hari berapa kali kau ingat mati, Bang Jul? Ha? Ada juga kan? Ada juga, Pak. Berapa kali? Kira-kira, Pak? Tidak tahu berapa kali, tapi banyak. Ha? Bukan? Masya Allah. Subhanallah. Hebat, Bang Jul. Nah, apakah mati itu khayalan? Nah, itu pertanyaannya. Apakah matinya manusia itu satu khayalan? Lalu apa? Lalu mati itu apa? Nah, mati itu kenyataan. Mati adalah pasti. Mati adalah kenyataan. Betul kan? Nah, berapa kali kita ingat yang kenyataan? Ya, atau nah kita tukar kepada persen. Berapa persen kita berfikir, kita menghubungkan hidup kita dengan kenyataan? Berapa persen kita menghubungkan hidup kita dengan khayalan? Nah, kita andaikan di situ saja sebagai perbandingan ilmunya. Ya? Boleh? Nah, kita minta Bang Adib kita punya idea. Bang Adib, tolong bagi idea sikit Bang Adib. Berapa persen kita berfikir tentang satu kenyataan dalam hidup daripada banyak kenyataan dalam hidup yang namanya mati? Nah, berapa persen Bang Adib? Berbanding kita berkhayal yang lain-lain. 20%. Nah, 20%. Bang Adib kata 20% kita link, kita terhubung dengan kenyataan yang namanya mati. Baki 80% kita terhubung dengan khayalan. Khayal saja macam-macam. Mau jadi raja lah, mau jadi itulah, mau jadi inilah, kaya lah, itu. Kan? Nah, khayal itu pun ada tingkat-tingkatnya juga, kan? Tingkat remaja, tingkat dewasa. Nah, kalau tingkat remaja itu dia khayal motor, waisuku, khayal menarik malam-malam. Kalau tingkat dewasa itu khayal menikah dengan janda. Ya, mungkin khayalan itu nanti jadi kenyataan. Kan? Nah, khayalkan waisuku, khayalan, nah mungkin jadi kenyataan. Menghayalkan seorang istri baru, nah mungkin jadi kenyataan. Pandai Bapak Akil, kau bodek-bodek saja. Ini malam kau ada orang belanja kau. Okey. Nah, paham kita di sini ya. Nah, banyak lagi kenyataan-kenyataan di dalam hidup. Nah, kita belum bercakap ataupun belum detailkan kenyataan-kenyataan dalam hidup. Cukup kita ambil mati sebagai satu yang pasti ya. Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Quran mengajar kita begitu. Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Ini Al-Quran. Surah apa? Ayat berapa ni? Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Abdikanlah diri ataupun beribadahlah atau berubudiyahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta sehingga ya'tiyaka datang kepadamu al-yaqin. Perkataan al-yaqin secara tafsirnya adalah mati. Ya. Al-yaqin yang pasti. Yang pasti itu adalah kenyataan. Kenyataan itu yang paling nyata dalam kehidupan kita, paling dekat dengan kita adalah mati. Betul? Nah, yakin itu para ulama tafsir dalam jalur tasawuf menafsirkan dengan mati. Maksudnya, abdikanlah diri kepada Allah, perhambakanlah diri kepada Allah sehingga datangnya mati. Itu pada sisi ulama tafsir. Nah, ayat berapa, surah berapa? Cari ya. Okey. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum kita dapat melihat kenyataan dan membezakan dengan khayalan, nah kita berada di dalam gelap saja. Ya kan? Nah, sebab itu kenapa manusia jadi hantu dulu? Kenapa manusia jadi jahat dulu? Kenapa manusia terjun di dalam kesilapan dulu?
Ya, kenapa manusia berada dalam keadaan-keadaan yang bercanggah dulu dan sebagainya. Faham tak? Nah, kerana sisi awalnya manusia berada di dalam kegelapan. Nah, itu majasnya ya. Nah, nanti kegelapan itu kegelapan apa? Jahil dan sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian apa yang menyebabkan manusia itu nantinya cerah? Nah, di bawah ini cerah. Di bawah ini gelap sebenarnya. Nah, begitu. Kan? Di atas ini cerah. Okey. Nah, jadi pertanyaan tadi, apa yang menyebabkan manusia itu kemudiannya cerah, ya, mendapat cerah untuk melihat kepada kehidupan yang kenyataan dan khayalan? Nah, jawapannya kita kasih itu dah tadi, ilmu ya. Ilmu. Sedangkan gelap ini jahil saja. Nah, ilmu. Nah, bermula apa? Proses yang pertama daripada berapa proses? Daripada 4 proses ya. Bermula proses yang pertama daripada 4 proses yang perlu kita lalui untuk mencapai tujuan hidup kita ya. 1 ilmu, 2 sedar diri ya. Ketiga Allah terima diri. Ini istilah kita ya. Nanti kalau kita berjumpa dengan kitab-kitab lain mungkin istilahnya lain. Tetapi tidak lari daripada dasar ini. Ya. Yang keempat adalah sempurna hubungan dengan Allah. Nah, ini pun kita bahagi kepada 2. Ini pun kita bahagi kepada 2. Ini sifatnya jasmaniah. Fizikal ya. Fizikal. Dan ini sifatnya ruhaniah. Ya, ataupun spiritual. Jadi boleh faham tu insya-Allah. Boleh nampak ke? Nah, jadi jika kita mahu dalam hidup ini cerah, ya, ada lampu, ada spotlight yang menerangi perjalanan hidup kita, nah kita perlu kepada struktur prosesnya. Yang pertama adalah ilmu. Nah, ini keperluan. Selama mana tidak mempunyai ilmu, khususnya ilmu yang menjadi dasar hidup. Ya. Jadi apa ilmu yang menjadi dasar hidup? Sofia. Nah, iman, Islam dan ihsan. Itu ilmu yang menjadi dasar hidup. Sehingga kita strukturkan kepada ilmu itu terbahagi kepada 3. Ya. Nah, ini sebagai kepada orang-orang yang tidak mengikuti pengajian dasar kita, asasul usul. Nah, kita catatkan bahagian ini ya. Ilmu terbahagi kepada 3. Ilmu terbahagi kepada 3. 1 ilmu sumber. Ilmu sumber. Kedua ilmu dasar. Dan ketiga ilmu alat. Nah, ini sebagai introduction ya. Sebagai pengenalan kepada ilmu supaya nantinya kita mempunyai skala yang betul dalam pencarian. Ya. Kita mempunyai arah yang betul dalam pencarian. Nah, hari ini orang dalam mencari ilmu kelang kabut saja, campur aduk saja. Nah, sampai-sampai jadi rujak. Pergi masjid ini, pergi masjid itu, pergi. Nah, akhirnya dia sendiri tidak tahu strukturnya. Nah, jadi rujak semua. Dia sendiri pun tidak paham. Mana kau belajar masjid itu? Mana kau belajar masjid ini? Mana kau belajar situ? Sini, situ. Banyak apa dia belajar. Apa yang kau dapat? Percengang dia. Apalagi kalau kita mau minta dia menerangkan kepada kita. Nah, dia tidak tahu menerangkan. Kalau diterangkan pun kelang kabut saja. Kan? Jadi campur aduk segalanya. Ya kan? Nah, kenapa? Karena tidak memahami struktur struktur belajar. Bukan struktur belajar. Struktur perkembangan ilmu. Nah, begitu kan? Tidak memahami struktur perkembangan ilmu. Nah, akhirnya kita menyimpulkan bahawa ilmu itu ada 3 bentuknya. Bentuk sumber. Tidak lari daripada Al-Quran, hadis. Ya. Kemudian
bagi orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dan hadis, maka merujuk kepada kesepakatan ulama yang sumbernya adalah Quran dan hadis. Gitu kan? Itu sumber. Dan yang kedua, dasar. Dasar itu adalah ilmu yang ditakhrijkan, yang dikeluarkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang disebut oleh Sofia tadi, ilmu itu namanya iman, Islam dan ihsan. Nah, itu menjadi dasar yang perlu dipelajari oleh semua orang. Ya, tidak kira siapapun dia. Selama mana akal, ya, selama mana berakal. Ya, dalam konteks fiqhnya disebut sebagai mukallaf. Nah, selama mana beliau mukallaf, nah menjadi tuntutan untuk belajar apa yang namanya ilmu dasar. Okey? Yang ketiganya ilmu alat. Nah, ilmu alat ini terkait dengan apa yang kita mau buat bagi meneruskan kehidupan kita. Ya. Artinya apa? Artinya kita mau kerja, gitu kan? Hidup perlu kepada apa? Duit. Nah, sekarang diterjemahkan mudahnya duit, tidak disebut rezeki secara umum. Ya, disebut duit. Nah, perlu kepada duit. Nah, mau duit kau perlu kepada kerja. Nah, ketika itu kau perlu kepada ilmu alat untuk kau bekerja. Nah, begitu. Macam Ahmed, dia pergi belajar belajar apa, Ahmed? Otomotif. Gitu. Nah, itu adalah ilmu alat. Yang mana Ahmed nanti jadi seorang mekanik. Gitu kan? Backhoe ada sana sebiji, dia akan buka besok. Bawah. Kerana dia mekanik. Begitu. Mesin ada sebiji, dia buka situ. Terkeluar segala perut-perutnya semua sudah. Belum pasang lagi. Kerana dia mekanik. Gitu kan? Nah, Mizi, dia mau jadi... Kau mau jadi apa, Mizi? Joki. Nah, Mizi mau jadi joki. Nah, tadi aku sebut joki-joki dia jadi kan? Nah, Mizi mau jadi joki. Okey. Nah, dia perlu pergi belajar di Litar Sepang itu, ada sekolah joki kan? Adakah sekolah joki? Walid tidak tahu di Malaysia. Semasa Walid di Spanyol, Malaysia aku tidak tahu. Tapi semasa Walid di Spanyol, Walid sudah berjumpa dengan Paulo Rossi sudah. Kawan baik Walid itu, Paulo Rossi, tahu tak? Nah, di sana ada sekolah. Nah, Rossi sendiri dia ada. Bukan Rossi, yang Rossi itu main bola kan? Apa nama? Itu namanya, aku lupa. Nah, kawan baikku di Spanyol itu, dia ada sekolah, apa dia panggil ya? Sekolah joki itu tadi, tahu tak? Mau jadi joki, nah ada sekolahnya. Itu di dunia luar. Mau jadi joki, ada sekolahnya. Mau jadi apa itu? Yang race kereta ni panggil apa? Formula 1 ni. Joki juga kan? Nah, mau jadi joki kereta ada sekolahnya. Mau jadi apa pun ada sekolahnya, tahu tak? Mau jadi penyamun pun ada sekolahnya. Nah, di US, ya, di US. Oleh lupa sudah, pernah baca artikel, Pak. Ada sekolah untuk jadi penyamun, tahu tak? Nah. Faham tak? Nah, itu semuanya alat. Jelas kah? Nah, jadi bila kita susun ilmu dalam bentuk begini, nah nantinya kita faham mana yang perlu kita bagi keutamaan. Betul kan? Nah, kita faham. Ya, sama ada diri kita sendiri maupun nanti kita punya anak. Sofia punya anak 10 orang. Fas punya anak 20 orang. Nah, 20 orang punya anak, 10 orang. Kau tahu mau kasih dia ilmu apa terlebih dahulu dalam susun aturnya. Faham tak? Nah, begitu. Faham dan tahu? Kau jangan pandai buat anak saja. Nah, jangan sampai 20, 30 anak kau. Nah, kau tidak tahu bahawa semua kau kasih jadi joki saja di sini. Di sini, Pak. Nah, nantinya mereka tahu. Apabila mereka fokus kepada ilmu alat, nah mereka tahu mau cari makan, mau buat kerja, mereka tahu. Tetapi mereka tidak ada dasar beragama di dalam diri. Faham tak? Nah, anak-anak tidak ada dasar agama di dalam diri. Apalagi sumber, Pak. Itu kan? Nah, inilah susun atur ilmu secara umum supaya kita semua memahami. Nah, pada anak-anak kami yang belajar, ini adalah maklumat yang biasa kami berbincang. Ya. Okey, jadi balik kita kepada
untuk mencerahkan hidup kita ya, untuk mencerahkan hidup kita supaya kita nantinya tahu mana kenyataan, mana khayalan, ya kan? Supaya kita nantinya tahu mana kenyataan di dalam hidup. Perlu berpegang, perlu berdiri teguh, perlu segala, perlu itu, perlu ini. Nah. Perlu kepada ilmu. Nah, sekarang kita sedang berada di topik ini. Nanti mungkin kita rangkul semua sekali saja. Okey, kerana kitab Fathur Rabbani adalah kitab selepas Futhul Ghaib pada dasarnya. Okey? Tapi kita sedang bercakap topik ini. Nah, mudah-mudahan ini membantu jadi guide ya, jadi guide untuk kita terus melihat kitab Fathur Rabbani. Okey. Nah, jadi kata musannif sambungannya pada malam ini. Sebenarnya bermula di muka surat 28 itu. Wahai hamba, ilmumu sentiasa memanggilmu. Nah, bermula di situ kan? Nah, disitulah permulaannya kita fokus kepada topik ilmu atau topik lampu yang nanti mencerahkan hidup kita yang gelap. Nah, itu. Faham ya? Okey, jadi kita sambung saja. Nabi SAW bersabda, langsung terkait dengan ilmu ya. Yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu akan bersuara dengan amal. Nah, ilmu tanpa amal bisu saja dia. Bahkan ada ulama yang mendatangkan hadis bagi menyokong hadis ini bukan setakat bisu, bahkan pekak. Nah, bisu campur pekak lebih susah. Betul kan? Nah, kalau dia bisu saja, tapi telinganya dengar, nah itu kurang permasalahannya, betul kan? Nah, ini bukan saja bisu, tapi pekak. Nah, lebih buruk daripada itu buta. Buta, bisu, pekak. Lengkap package-nya. Fahamkah? Ya, dalam majaz, dalam kiasan, nah kalau orang itu bisu, orang itu buta, orang itu pekak, nah majaz kepada jahil murakkab. Tahu kah? Sudah buta, bisu lagi, pekak lagi, jadi susah orang mau ajar. Nah, kan? Nah, itu jahil murakkab. Majaz ya, majaz. Okey. Jadi ilmu itu akan bersuara dengan amal. Jika engkau memperkenankannya, yakni menjawab seruannya. Kau memperkenankannya, menjawab seruannya. Kenapa? Nah, kita belajar sudah paragraf muka surat 28 paragraf akhir itu ya. Ilmu sentiasa memanggilmu. Nah, itu. Kita belajar sudah. Ya. Ilmu sentiasa memanggilmu. Dalam arti kata yang lain, siapa yang pernah terlibat dengan ilmu, dia seperti terdengar-dengar saja panggilan ilmu kepadanya. Faham tak? Nah, itu hikmahnya. Orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Orang-orang yang pernah duduk di dalam majlis ilmu. Kita kemarin kita belajar daripada kitab mana? Kita belajar daripada Futhul Ghaib, ya. Nah, pindahlah kita daripada majlis dunia kepada majlis ilmu, ya. Majlis yang tidak menghubungkan kita dengan Allah kepada majlis zikir. Nah, kita belajar dari kitab mana? Betul? Futhul Ghaib kan? Nah, di carahan 79, carahan yang ke-79 ni. Bukan tak? Bukankah? Nah, cari aku ajar sudah, kita baca sudah tentang itu kan? Nanti. Jangan kau mau korek-korek sekarang, Mizi. Okey. Nah, jadi apa? Jadi itulah. Hikmah siapa yang membawa dirinya ke dalam majlis ilmu walaupun sekejap, ya. Apalagi dia lazim berada di dalam majlis ilmu. Nah, nantinya dia terpanggil-panggil dengan ilmu itu. Faham tak? Hikmahnya itu. Kenapa? Karena ilmu itu karamah. Yang lain mengatakan ilmu itu adalah mukjizat. Masya Allah. Ya. Karena ilmu itu adalah mukjizat. Kita setuju saja. Apalagi kalau sumbernya Al-Quran. Nah, Al-Quran tentunya mukjizat sudah kan? Nah, apalagi kalau sumbernya hadis baginda Nabi SAW. Nah, sudah tentu baginda Nabi SAW dibekalkan oleh Allah SWT dengan mukjizat. Itu kan? Nah. Yang lain mengatakan ilmu itu karamah. Nah, mungkin itu di sisi-sisi para ulama, gitu kan? Nasihat-nasihat para ulama yang
yang tersusun di dalam ilmu, ya kan? Nah, itu mungkin karamah. Jadi ada ulama yang mengatakan ilmu itu mukjizat. Ada ulama yang mengatakan ilmu itu karamah. Nah, kita pakai kedua-duanya. Kalaupun mukjizat, kalaupun karamah, iya, benar. Terpanggil saja kita. Nah, Walid cerita sudah dengan kamu orang. Walid pernah tinggal ilmu, bang. Jadi kontraktor besar. Perut membesar masa itu. Nah, tapi hidup tidak tentram. Seperti terdengar saja bisikan-bisikan, kamu sudah melakukan satu dosa, bahwa tidak mengajar begitu, begini, begitu. Seperti itu, tahu tak? Dalam hati rasa macam Allah bersalahnya aku, Allah. Hari-hari begitu. Nah, karena itulah sampai-sampai akhirnya aku berhenti begitu saja. Tahu tak? Paham tak? Dan ini dikatakan oleh sekalian ulama kita. Betul, benar. Ilmu memanggil-manggil kita. Mizi duduk di dalam majlis ilmu. Sejak berapa sekian lama. Tahu dia bahawa yang ini namanya maksiat. Yang ini namanya dosa. Nah, nanti ketika dia mau terjebak saja, ilmu memanggil. Jangan Mizi, kau jangan Mizi. Ini berdosa nih. Ini berdosa nih. Ilmu akan bercakap dengan kita begitu. Pahamkah? Nah, tinggal lagi kita mau menyahutnya atau tidak. Ya kan? Nah, jika kau menyahutnya, ilmu itu akan bersuara dengan amal. Jika engkau apa? Jika engkau memperkenankannya, yakni menjawab seruannya, menyahutnya. Nah, jika engkau menyahut panggilannya, maka ketika itu seperti apa kita sebutkan tadi kan? Nah, dia bersuara kepada kita, nah kita menyahutnya. Menyahutnya menjadi amal, gitu kan? Nah, jadi kita menyahut panggilan ilmu itu, suruhan ilmu itu, nah. Jadi kita pun tidak melakukan yang namanya salah itu tadi. Ya kan? Nah, kita beramal dengan baik sudah. Para ulama di sana mengatakan bahawa semakin kita beramal dengan kebaikan, nah semakin menambah ilmu kita. Ya, semakin kita beramal dengan kebaikan daripada panggilan ilmu, nah semakin cerah di depan kita. Ya, paham tak? Kita contohkan begini saja. Nah, Mizi di sini, Pak Mizi. Ini Mizi, Pak. Kering saja dia, kering, tahu kan? Nah, dia di sini depannya ya. Jadi dia mengamalkan ilmu, Nah, gelap ini akan berpindah ya. Gelap ini akan berpindah. Ya. Semakin lama bukan berpindah, semakin lama semakin cerah. Nah, begitu Bang maksudnya. Ya. Jadi kalau kita mau apa? Kalau kita mau begini kan. Ini saja mau mengukur saja. Buat ukuran ya. Nah, ketika Mizi di sini dia kurang beramal, Bang. Dia berada di dalam apa? Dalam gelapnya macam ini. Ini ukuran boleh kah? Ukuran ya. Nah, semakin dia beramal dengan ilmu, semakin lama semakin cerah, semakin lama semakin cerah, semakin cerah. Ini gambaran kurang ya. Semakin lama semakin kurang. Nah, sampai ketika dia sampai di sini dia beramal, nah di sini cerah sudah. Paham kah? Boleh kah? Ini gambaran, Mbak. Ini gelapnya ini. Ini gelapnya. Nah, sisi gelapnya. Nah, di sinilah Mizi bisu, Mizi pekak badak, buta perut. Nah, semua di sini, Pak. Paham enggak? Semua di sini. Nah, semakin lama dia semakin beramal, dah kurang lagi. Beramal lagi, kurang lagi. Beramal sampai di sini paling berada di posisi yang paling rendah. Nah, ketika dia melangkah keluar daripada keadaan ini, nah terang saja hidupnya. Jelas kah? Nah, begitu, Pak. Paham, Bang Kil? Nah, oke, bagus. Nah, ada yang tidak paham kah? Sila kau paham? Nah, Atul kau paham? Mana siapa? Siapa yang tidak hadir nih? Lina, kenapa? Sakit? Nah, kami semua letih. Semalam kami bertempur. Bergaduh dengan bangsa-bangsa gaib. Yang nak merebut anak darah kita ni. Jika tidak, kami tidak lawan, habis anak darah ni semua hilang. Tengok-tengok Sheila menikah dengan jin Ifrit. Tengok-tengok Fas menikah dengan jin Ifrit juga. Jadi semua letih.
Kami ni semua letih. Kita berhenti awal sikit malam ni kita letih. Boleh kah? Okey lah, walaupun sakit. Okey, nah boleh nampak apa kita cakap tadi? Okey, Mizi. Ini boleh faham ya? Analogi ini boleh faham ya? Nah, manusia yang terlibat dengan ilmu, nah perlahan-lahan nanti dia habis. Gelap ini habis, nah akhirnya timbullah terang di depannya. Ada lagu itu. Hilang gelap. Lagunya kan? Aku lupa sudah. Jol! Kau ni macam tidak pernah pegang mikrofon karaoke saja. Ha? Dulu kan kau kata, yang tepi itu. Tepi Simpang 3 itu. Dulu saja. Okey, Alhamdulillah. Soleh sudah dia. Okey, nah. Jadi, hiduplah kita di dalam cerah. Adapun yang memberi cerah itu tidak lain, melainkan ilmu. Ya, jelas. Nah, pastikan, nah kita sebut di sana tadi kan, ilmu memanggil kita. Nah, bagaimana kita mau buat supaya ilmu memanggil kita, menyedarkan kita, menggerakkan kita, nah tidak lain berada di dalam majlis ilmu. Ya, pastikan kita punya niat untuk menuntut ilmu, pastikan kita berada di dalam majlis ilmu, sesibuk manapun, gitu kan? Nah, berikan ruang-ruang, berikan masa-masa kita untuk ilmu. Nah, begitu. Okey. Jika tidak, nah, masih lagi kita di hadis. Jika tidak, jika tidak berarti kita tidak menyahut seruan ilmu, tidak menyahut panggilan ilmu. Ini terkait dengan orang yang berada di dalam majlis ilmu, orang yang pernah berada di dalam majlis ilmu. Yang kita bilang tadi hikmahnya, ya, karamahnya, mukjizatnya ilmu. Nah itu. Kalau tidak pernah berada di dalam majlis ilmu, nah wallahu alam, ya, kita tidak berani mengatakan. Tetapi para ulama memberi komentar bahawa tidak ada suara panggilan ilmu kepadanya. Nah, itu komentar daripada para ulama. Nah, kita tidak tahu. Nah, tidak ada suara, tidak ada panggilan, tidak ada suara panggilan daripada ilmu, tidak ada. Nah, hanyut saja. Ya, tengok TV saja. Ya, azan maghrib kah, azan isya kah, ya, apa pun dia tidak peduli apa. Tengok TV saja, syok dengan TV saja, syok dengan persekitarannya saja. Betul kan? Adakah orang begitu? Adakah sila? Ada kan? Kau lihat di mana? Nah, kau tidak lihat, kau bilang ada saja. Ha? Nah, apa hujahmu? Apa alasanmu kau bilang ada? Ha? Nah, mau jadi alim, perlu ada ilatnya. Kau ajar sudah kan? Nah, jangan kita cakap sembrono saja. Bila orang tanya, kenapa kau bilang begitu? Ha? Aku pun tidak tahu. Janganlah. Atul dulu macam itu. Nah, itu sekurang-kurangnya itu hujah. Itu kan? Nah, aku percaya atul dulu. Nah, kau sekarang atul. Betulkah kau dulu atul? Dulu. Nah, okey bah. Nah, jadi pastikan jangannya. Ya, takut kita nanti tidak ada suara kebaikan yang memanggil kita. Faham tak? Nah, tidak ada karamah, tidak ada mukjizat yang memanggil kita. Allah. Hanyut terus kita. Rasa baik, rasa bagus saja, tidak kecorang. Aku tidak kecorang, bah. Nah, padahal kita lah manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas kah? Nah. Jika tidak, ya, nah jika tidak artinya jika tidak kita menjawab seruan ilmu, macam mana mau jawab seruan ilmu sedangkan ilmu tidak memanggil kita, gitu kan? Maka ilmu akan pergi, yakni hilang dari dadamu. Nah, jika kau tidak menyahut seruan ilmu, perlahan-lahan ilmu itu akan hilang dari dadamu. Dada bukan yang kau lihat, bukan yang kita lihat dengan mata ini. Ini dada, bukan. Dada ma fis sudur. Kerana Al-Quran menggunakan istilah dada juga kan. Mereka tidak buta. Mereka tidak buta. Bukan mata mereka yang buta. Tetapi yang buta itu ialah ma fis sudur. Yang di dalam dada. Nah, ini berarti buta itu nanti, hilang itu nanti yang di dalam dada. Faham tak? Nah, yang di dalam dada itu apa? Hati. Dalam hati itu apa?
Nah, rasa dan perasaan. Nah, itu bah hilang. Tidak ada rasa dan perasaan dengan Allah. Tidak ada rasa dan perasaan dengan agama. Tidak ada rasa dan perasaan dengan sesama makhluk. Lebih buruk, tidak ada rasa dan perasaan terhadap diri sendiri. Betul kan? Nah, berada dalam keadaan berdosa tetapi tidak merasakan berdosa. Nah, Masya Allah. Ya, berada di dalam keadaan salah tetapi tidak merasakan bersalah. Masya Allah. Betul kan? Nah, ini lagi bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua. Memberi petunjuk kepada kita. Memberi kesedaran yang besar kepada diri kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata musannif, akan hilang keberkatan ilmu itu. Nah, apa sebabnya hilang? Kita tidak menyambut. Gitu kan? Kita tidak menyahut panggilan ilmu. Ya, menyambut itu ada dua keadaan. Nah, berdasarkan kepada siapa? Musannif yang mensyarahkan Fathur Rabbani. Nah, ada kitabnya dengan Walid. Ya, akan ilmu itu akan apa? Ada dua keadaan. Akan dua keadaan yang akan hilang. Ya, satu, hilang keberkatan dari sudut kita ada pengetahuan, kita ada ilmu, perlahan-lahan dia hilang. Nah, itu satu sudut. Nah, satu sudut lagi, kita tidak akan terpanggil langsung kepada ilmu. Nah, paham tak? Ya, ada dua, ini mau bilang apa? Mau bilang keadaan kah? Keadaan pun boleh kan? Nah, tulis di sini, di mana? Penuh sudah. Dua keadaan. Ya, keadaan ilmu. Okey? Dua. Satu, hilang keberkatan dengan maksud hilang apa yang ada di hati kita. Begitu kan? Hilang rasa di hati. Nah, kita ringkaskan begitu. Hilang rasa di hati. Nah, yang kedua, tidak akan terpanggil kepada ilmu. Nah, ini yang lebih besar. Tidak akan terpanggil kepada ilmu. Ya. Nah, kita berdepan sudah dengan orang yang sampai matinya tidak pernah dia peduli ilmu. Ya. Sampai matinya. Sampai mati. Mudah-mudahnya main, nah ini zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman dulu, mudah-mudahnya main judi saja kerja. Kan? Main judi, nombor ekor, laga ayam. Ini kisah 80-an, kau tahu kah? Nah, kamu orang mana ada lagi tahu 80-an? Laga ayam saja kerja, main judi saja kerja. Nah, sampai dia dewasa pun macam itu juga. Ya, sampai mati, macam itu saja. Allah, ya Allah. Tidak peduli langsung, tidak pernah peduli langsung tentang ilmu. Nah, itu sebagai ya untuk i'tibar untuk kita ya, i'tibar untuk kita. Ya, bukan kita menghina dia. Allah Maha tahu apa yang perlu untuknya. Tetapi i'tibar untuk kita, nah, sampai ke mati. Nah, tidak pernah terlibat, tidak pernah dia pedulikan tentang ilmu. Nah, berarti dia dalam kegelapan saja hidupnya, gitu kan? Hidupnya dalam kegelapan saja. Dan buktinya apa? Dirinya sendiri sampai mati. Tahu tak? Terakhir orang jumpa nombor ekor di dalam poketnya. Dia meninggal, eksiden meninggal. Nah, ada nombor ekor dalam poketnya. Ketika dia eksiden, orang keluarkan ada nombor ekor. Ya, dibawa ke hospital, ya, kemudian hospital itu serahkan pakaian-pakaiannya, kan? Nah, dalam poketnya ada nombor ekor. Tahu tak? Nomor yang baru dibeli, ada tarikhnya di situ kan. Masya Allah. Jadi takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita tidak diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu. Inilah yang dikaitkan dengan Allah memberikan ilmu. Nah, Allah memberikan ilmu bukan bermaksud kita tidak perlu belajar. Nah, begini bentuknya Allah memberikan ilmu. Artinya apa? Allah membawa kita kepada panggilan ilmu. Nah, itu maksudnya. Jelaskah? Nah, sisi lain, ada sudah ilmu di dada, ada pengetahuan, ya, tetapi Allah menghilangkannya. Nah, jadi dua keadaan hilangnya barokah ilmu. Ya, faham itu.
Dan kita sangat takut. Wah, isteriku datang, baru ku tahu. Masya Allah. Kekasihku datang, mana? Ya. Cantik. Okey. Akan hilang keberkatan ilmu itu. Nah, bentuk hilangnya boleh tulis sudah di sana. 2 bentuk ya. Kamu orang dhabit kah? Ini yang tidak ada di kitab ya. Di takhrij. Kita mengeluarkan apa yang pernah disyarahkan kepada Walid. Nah, Walid kasih tahu kamu orang ya. Nah, ada 2 bentuknya. 1, Allah cabut daripada rasa dan perasaanmu. Nah, sampai-sampai kau tidak terasa lagi. Tidak terikat lagi, tidak terkait lagi dengan ilmu sudah. Masya Allah. Nah, ilmu bilang itu salah, kau tidak merasakan salah. Ilmu yang kau pelajari itu tidak betul, kau merasakan betul saja. Ilmu yang kau pelajari itu menyatakan itu nanti berdosa, nah kau tidak rasa apa dosa. Oh. Berarti Allah cabut sudah dari rasa dan perasaan. Nah, itu 1. Yang keduanya, Allah tidak memanggil kita untuk untuk berada di dalam suasana ilmu atau majlis ilmu dan sebagainya. Nah, itu yang bahaya, Masya Allah. Nah, ini boleh contohkan sudah tadi. Takut. Okey. Dan yang tinggal hanyalah bencananya. Apabila dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada 2 keadaan itu. Nah, yang tinggal nantinya apa? Yang tinggal nantinya bencananya. Bencana ai kerosakan ya daripada pengabaian itu. Nah, yang tinggal nanti kerosakan saja. Allah. Ya. Nah, kerosakan itu sudah tentu lawan daripada ilmu adalah jahil ya. Kerosakan pertama adalah kejahilan. Itu kerosakan yang pertama. Sebab itu jangan pelik. Profesor dia. Profesor ini orang cerdik pandai kan? Profesor dia. Tapi dalam hal agama dia adalah manusia yang rosak. Paham enggak? Nah, dia profesor dalam bidang itu, dalam bidang ini, dalam bidang itu, dalam macam-macam bidang. Ya, tapi dalam hal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang rusak. Paham enggak? Nah, kalau sudah demikian, mana mungkin kita boleh ambil ilmu daripada orang yang rusak? Ya kan? Nah, menurut pendapat ulama kita, nah sekalipun ilmu itu adalah ilmu alat, jangan diambil dari orang yang rusak. Ya kan? Sekalipun ilmu alat mah. Kalau boleh jika boleh, jangan diambil daripada orang yang rusak. Kenapa? Karena tidak ada keberkatan di dalamnya. Paham enggak? Nah, bukan bermakna tidak boleh ambil langsung. Ya. Tapi sisi pandang para ulama, ya, tidak ada keberkatan di dalamnya. Paham enggak? Okey. Nah, jika tidak ada keberkatan, nanti lawannya bencana saja. Dengan membawa kita kepada kesesatan, membawa kita kepada kerosakan. Nah, berapa ramai orang yang punya ilmu alat yang bagus-bagus, tetapi membawa kepada kerosakan. Kerjanya bagus-bagus, pendapatannya bagus-bagus, hebat-hebat. Nah, tapi membawa kepada kerosakan. Kan? Nah, itu semua kenapa? Karena tidak ada barakah, ya, atau bencananya daripada ilmu. Jelaskah? Kemudian kata musannif, hilang syafaat atau pertolongan ilmu itu kepadamu di hadapan Tuhanmu. Allah. Hilang syafaat. Nah, syafaat itu apa? Atau pertolongan, terjemahan sudah. Ya. Hilang syafaat atau pertolongan ilmu itu kepadamu di hadapan Tuhanmu. Di akhirat kelak. Nah, ilmu itu tidak memberi syafaat kepada kita, tidak memberi pertolongan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, sedikit perbincangan tentang bagaimana ilmu memberi syafaat. Para ulama berbincang panjang. Ada kitabnya. Apa nama? Lupa sudah.
Banyak kitab. Antaranya Sirus Salikin, Syekh Abdul Samad Falambani rahimahullah ta'ala pada mensyarahkan Ihya Ulumuddin. Nah ini berarti dalam Ihya Ulumuddin ada, dalam Sirus Salikin ada. Nah musannif membincangkan tentang ilmu. Nah di sana dia mendatangkan isu syafaat ilmu. Nah, sehingga kata mereka, syafaat ilmu itu ada dua. Ya. Satu syafaat di dunia. Syafaat di dunia berarti menemukan dan menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu syafaat di dunia. Berarti ilmu itu menunjukkan, ya menunjukkan dulu ya, menunjukkan dan menemukan kita jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang kita strukturkan di sini ya. Nah, kita strukturkan di sini sudah bagaimana ilmu nantinya menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini strukturnya. Daripada ilmu, nah nanti membawa kita kepada sedar diri. Nah, sedar diri itu menjadi kunci kepada Allah Subhanahu wa taala menerima diri kita. Nah, akhirnya kita akan sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas sudah. Jadi, ini berarti ilmu itu nantinya menunjukkan kita jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan yang betul. Bukan jalan andaian. Ya, dalam banyak keadaan manusia mengandaikan, ya. Manusia mengandaikan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan andaian apalagi khayalan, ya kan? Jalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenyataan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Betul kan? Nah, bukan khayalan mah. Ini kau zikir-zikir, kau berkhayal saja. Berada Sidratul Muntaha sudah. Berkhayal saja. Nah, jangan main. Orang yang zikir-zikir, ahli zikir dia pun berkhayal. Ya, macam-macam. Nanti kita akan belajar tentang itu. Okey. Yang pertama kan, boleh sebut apa tadi? Sebut tentang syafaat ya, syafaat ilmu yang pertama ya di dunia dan syafaat yang kedua adalah di akhirat. Nah, adapun syafaat yang kedua itu kita baca sudah muka surat 28 paragraf terakhir itu. Ya. Muka surat 28 perhatikan nah paragraf terakhir itu. Aku akan menjadi penghujahmu jika kamu tidak mengamalkan aku. Sebaliknya aku juga akan menjadi hujah bagimu jika kamu mengamalkan aku. Nah, dia akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Fahamkah? Nah, itu di akhirat. Berarti dua syafaatnya. Nah, kemudian para ulama berkomentar ya terhadap dua hal yang kita sebutkan tadi. Para ulama berkomentar. Nah, dalam komentar mereka, nah mereka mengatakan, ya secara, tadi skala besarnya dua ya. Nah, yang halus-halusnya, syafaat yang halus-halusnya. Apa syafaat yang halus-halusnya? Nah, seperti mana kita sebutkan tadi. Dia memanggil-manggil kita kepada kebaikan. Ya. Jahat sudah kita. Nah, ini kan tengah bawa awek, malam ini siapa? Yana. Malam esok siapa? Tengah bawa itu. Nah, ilmu itu memanggil. Kau buat benda salah ini, Mizi. Nah, ini contoh saja, Mizi. Ya, kau alim sudah. Wali sudah. Ya, contoh saja. Okey. Nah, kau buat benda salah ini, Mizi. Kau menarik-narik anak darah orang ini mana boleh. Berdosa tetap berdosa, bah. Dia kasih tahu kau. Ya. Nah, terserah kau ketika itu mau ikut. Nah, ketika kau mau ikut, ya nak, aku hantar kau pulang ya. Perlu hantar pulang. Tadi kau bilang mau dating. Nah, aku takut kepada Allah sudah. Subhanallah, anakku Mizi. Kaulah yang akan mendapat teduh di padang mahsyar kerana itu. Faham tak? Allah. Nah, semuanya Mizi-Mizi saya. Aku cakap begitu-begitu. Nah, akhirnya kau jadi wali Allah sudah. Tahukah? Okey. Jadi jelas ya. Sedikit sebanyak ya. Komentar-komentar itu memberi manfaat kepada kita. Nah, jadi kita perlukan itu kan. Perlu ada yang mengingatkan kita selain daripada sosok-sosok manusia seperti kita. Nah, kadang-kadang orang mau mengingatkan kita pun orang takut, bah. Nah, Mizi, kerana kau terlalu samsing, bah. Kau terlalu garang, terlalu kuat, bah. Sikit-sikit kau pukul, sikit-sikit kau pukul. Nah, orang mana berani mau cakap dengan kau? Betul kan? Tengok kau saja lari sudah. Oh, Mizi datang, sini dia lari sudah. Nah, takut mereka. Jadi siapa yang akan mengingatkan kau? Tidak ada kan?
Nah, kau hidup pun sorang-sorang, bini pun lari sudah. Nah, ketika itu kau hidup pun sorang-sorang, siapa mau mengingatkan kau? Nah, ketika itu ilmu sangat penting. Paham tak? Allah. Sama saja macam Walid, Pak. Walid pun akan hidup sorang-sorang juga, taukah? Ha? Semua orang begitu kan? Akan hidup sorang-sorang di dalam kubur. Nah, siapa mau mengingatkanku? Ilmu saja, taukah? Allah. Hilang syafaat atau pertolongan ilmu itu kepadamu di hadapan Tuhanmu. Nah, kita perjelas sudah. Lebih terbuka lagi. Ia akan melepaskan diri daripada semua kepentinganmu terhadapnya. Masya Allah. Nanti dia lepaskan diri. Tidak mengaku dia. Dia tidak mengaku kita. Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tidak akan membantu kita, tidak akan menolong kita, bahkan dia melepaskan diri daripada semua kepentingan kita terhadapnya. Nah, kita mau dakwah apa ketika itu? Aku tidak tahu, aku jahil. Seolah-olah jika dia memberi syafaat kepada kita, nah kita boleh tahu, boleh kasih tahu bah, wahai Allah, aku tidak tahu. Nah, seolah-olah boleh begitu. Faham tak? Seolah-olah. Nah, wali tidak tahu keadaan di hari akhirat kelak. Melainkan apa yang telah diberitahu oleh Allah dan apa yang telah diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Nah, hakikatnya kita tidak tahu. Tetapi seolah-olah ilmu, apabila kita berkompromi dengannya, nah nanti dia boleh bagi tahu kepada Allah, ya Allah, nah, aku sebenarnya tidak tahu. Mohon ampun ya Allah. Nah, ilmu akan memberi sokongan itu. Seolah-olah. Nah, jika kita hilang keberkatan, tercabut syafaat ilmu terhadap diri kita, nah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia melepaskan diri daripada kepentingan kita apapun. Nah, dia tidak akan mengaku. Allah. Berarti ilmu ini adalah sesuatu yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kerana ilmu itu hidup, maka dia menghidupkan. Paham tak? Ia pergi, katanya. Ia pergi. Ia ai ilmu. Ia ai ilmu pergi. Dan yang tinggal hanyalah kulitnya saja. Nah, itu majaz juga. Berarti isinya akan pergi dari kita. Isinya akan keluar daripada hati kita. Nah, isinya itu tetap, itulah yang disebut rasa dan perasaan, begitu kan? Nah, akan keluar daripada kita. Tinggal kulitnya saja. Kulitnya apa? Dr. Mizi, Profesor Akil, Profesor Madya Jul, Profesor Emeritus Rantau. Nah, itu kulitnya. Ya kan? Al-alim, al-alamah, Akil. Al-alim, al-alamah, amin. Misalnya kan? Nah, kulitnya itu al-alim, al-alamah, profesor, doktor. Nah, apalagi kau mau letakkan kulitnya? Kau letak saja. Popiah, karipap. Semua kulit kau letakkan. Nah, itu kulit ilmu. Faham tak? Tidak memberi makna apapun. Jelas? Sedangkan isinya sudah pergi dari kita. Isinya sudah tercabut dari kita. Nah, apalagi nanti di hadapan Allah SWT, seluruh kepentingan kita dilepaskan. Tidak diakui oleh ilmu itu. Allahu Akbar, ya Allah. Kan? Nah, sekarang kamu orang perlu nampak apa? Besarnya ilmu itu kan? Pentingnya ilmu itu. Nah, akalmu tidak berguna jika tidak diberikanmu ilmu. Faham tak? Wah, akal yang sangat besar. Akal yang saja besar bekho. Sekalipun akalmu besar bekho, tidak berguna tanpa ilmu. Jelas kah? Nah, itu ilmu. Faham tak? Akal besar bekho. Mana aku tahu aku cakap saja. Kerana aku nampak bekho tadi. Sebut bekho. Nah, sekalipun akalmu itu besar gunung jerai. Tidak berguna. Tidak berguna. Tanpa ilmu. Jelaskah?
Allah. Kerana katanya, kerana intisari sesuatu ilmu itu ialah amalan. Kerana intisari. Apa intisari ya? Intisari pati. Bukan pati pendatang tanpa izin. Ha? Pati boleh tak? Intisari ai pati. Jangan pakai pati-pati kan. Kemuncak. Itu. Climax. Aku cakap orang putih itu. Climax. Ilmu. Ya kan? Kerana intisari ai kemuncak sesuatu ilmu itu ialah amalan. Amalan artinya diamalkan. Diamalkan artinya dipraktikkan. Nah. Mizi tahu ilmu fiqh. Jadi dia pun belajar fiqh. Fiqh apa? Fiqh tentang aurat. Nah, aurat lelaki itu begitu. Begini. Nah, dia belajar begitu. Nah, dia praktikkan. Dia tidak pakai seluar pendek, wang wing bebetnya itu kan. Dia pakai seluar. Cuma aku geram juga kadang-kadang dia pakai seluar sotong itu. Aku nampak bila kan 3 hari 4 hari lepas aku nampak kau pakai. No, jangan mau. Amit pun jangan pakai seluar sotong itu bah. Pakai seluar sotong itu boleh pakai tapi pakai dalam jubah. Pakai dalam kain pelekat kan, boleh. Jangan pakai di khalayak ramai mau. Nampak saja bebet tu, tahu tak? Malu lah orang tengok bebet kau. Kau tidak malu kan, Mek? Malu kan? Nah, jadi jangan. Pakai yang besar-besar, yang longgar-longgar. Ya kan? Nah, Walid terfikir mau buat apa? Mau buat seluar yang besar-besar, longgar-longgar itu. Nah, kita di pondok pakai seluar macam itu saja kalau mau pakai seluar. Tahu tak? Lain kita pakai kain pelekat saja. Kita mau kuat kuasakan ya Ramadan. Nah, orang lelaki selain daripada bekerja pakai kain pelekat. Kain pelekat dengan baju, dengan jubah kah, dengan baju kah, atau jubah seluar dalam jubah begitu kan. Nah, jangan pakai seluar-seluar macam tu, wang wing sana, pusing sini. Bulan puasa. Melainkan kita bekerja saja. Nah, kemudian nanti dikuat kuasakan serban semua. Serban semua meleret atas tanah. Orang perempuan pun mau pakai serban kah? Mau pakai bah serban. Iya. Kena orang perempuan ahli yang datang daripada Afrika. Apa dia? Afrika dalam sejarah sirah Nabawi dipanggil apa? Habsyah. Nah, ya kan? Nah, wanita-wanita yang datang daripada Habsyah, mereka dari jauh kelihatan seperti lelaki. Sampai-sampai ada gerombolan-gerombolan yang mau menyerang hendap, gitu kan? Penyamun, qat'at tariq. Nah, mereka mau samun, kafilah ini. Nah, ketika melihat semuanya lelaki, tidak jadi. Tidak jadi mereka menyerang dan merompak kafilah-kafilah ini. Padahal ketika sampai di Yathrib, nah sampai di Madinah, perempuan yang ramai, Jadi kenapa? Nah, karena mereka memakai serban. Jadi wanita-wanita apa tadi? Habsyah. Nah, mereka antara budaya mereka adalah memakai serban. Faham tak? Jadi jangan pelik kalau lihat perempuan-perempuan yang pakai serban itu adalah budaya wanita-wanita Arab Habsyah. Dan akhirnya ada wanita-wanita di Madinah yang terpengaruh dengan keadaan itu. Ya, ketika dipersoalkan kepada baginda Nabi, baginda Nabi bilang itu hak mereka orang perempuan. Selama mana mereka menjaga aurat mereka seperti mana difirmankan Allah, maka itu sah bagi mereka. Nah, jadi boleh kamu pakai serban, tidak ada masalah. Maukah? Nah, mau ambil serban Walid yang panjang. Pakai saja. Kau jangan terkejut bangkil kalau mereka ini pakai serban. Kau ni kira buat terkejut baru saja di belakang tu. Jangan okey. Okey. Tidak akan, ayat selanjutnya. Tidak akan sah ketaatanmu.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istilah sah, nah itu istilah fiqh. Ya. Istilah itu adalah istilah fiqh. Dibawa kepada pengajian tasawuf. Nah, sebab itu sah secara fiqh itu berbeza dengan sah secara tasawuf. Sah secara fiqh lawannya batal. Okey? Lawan kepada sah secara fiqh adalah batal. Nah, solat kau tidak sah berarti batal kan? Wuduk kau tidak sah berarti batal kan? Tawaf kau tidak sah berarti batal kan? Nah, itu lawan bagi sah, bagi istilah sah dalam konteks fiqh. Nah, ahli ilmu perlu mahir ini semua. Ya. Adapun sah dalam konteks tasawuf, maknanya bukan batal. Maknanya apa? Tidak sempurna. Nah, itu maknanya, okey? Tidak akan sah ketaatanmu, nah, aikan sempurna. Tidak akan sah ai sempurna ketaatanmu. Ketaatanmu. Nah, ketaatan itu kita faham sudah kan? Nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti dalam mengikut penunjuk, gitu kan? Nah, petunjuk tidak boleh disanggahi. Nah, penunjuk itu perlu disempurnakan, begitu kan? Nah, itu falsafahnya. Takut kamu orang keliru. Tahukah? Petunjuk tidak boleh disanggah. Faham tak? Nah, jangan bersanggah dengan Quran, jangan. Jelas kah? Nah, kerana apa? Karena itu adalah petunjuk. Ya kan? Nah, penunjuk perlu diikut dengan sempurna. Ya, kau mau ke Kuala Lumpur, nah penunjuknya signboard itu penunjuk kan? Nah, Kuala Lumpur, kau perlu ikut bah. Baru kau akan sampai Kuala Lumpur. Kecuali kau naik KTM. Apa? Apa panggil? Panggil apa? Train. Nah, itu kau tidak perlu ikut, kau tidur saja bah. Melainkan train itu yang tidak ikut. Faham tak? Jelas, Fas? Nah, kau tidak mau ikut bah petunjuk itu. Petunjuk bilang Kuala Lumpur ke kanan. Nah, kau mau belok kiri. Nah, sampai mana kau? Bukit Kayu Hitam tahu tak? Bukit Kayu Hitam. Lepas Bukit Kayu Hitam, Danau. Lepas Danau, Hatnyai. Kiri, Songkla. Kanan. Nah, aku pun tidak tahu negara orang kan. Nah, itu. Aku tahu sikit-sikit kerana aku pergi menikah dulu. Okey, Pak. Okey. Jadi katanya tidak akan sah ketaatanmu kepada Rasulullah, tidak akan sah ai sempurna ketaatanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga engkau mengamalkan segala sesuatu yang baginda sabdakan. Nah, itu ayat mudah saja, kita belajar sudah. Agama itu Nabi, Nabi itu agama. Maka sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka tidak boleh disabitkan dengan agama. Ya. Nah, nanti pencerahannya jangan jadi Wahabi. Nah, mungkin Nabi tidak buat, tapi Nabi cakap. Mungkin Nabi tidak cakap, tapi Nabi buat. Mungkin Nabi tidak cakap dan Nabi tidak buat, tetapi dibuat oleh sahabat. Nah, itu semua klasifikasi sunnah baginda Nabi dan sunnah sahabat yang sah untuk diamalkan. Nah, ini pandangan ahli sunnah wal jamaah. Muktamad ya, bukan Wahabi. Nah, Wahabi, dia bilang Nabi tidak buat. Nah, tidak boleh buat, walaupun Nabi cakap. Ini pandangan-pandangan yang tidak boleh dipakai. Ya, okey. Jadi katanya tidak akan sah ai sempurna ketaatanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah itu sendiri wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah, untuk sempurna hubungan dengan Allah. Nah, itu tujuan kita. Dalam proses yang kita tunjukkan itu tadi ya. Nah, tidak mungkin kita akan sampai jika kita tidak sempurna ketaatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ada dalilnya. Jangan difikirkan tidak ada dalil. Ada dalil Al-Quran tentang taatnya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hingga engkau mengamalkan, sehingga kita mengamalkan segala sesuatu yang baginda sabdakan.
Nah, yang baginda sabdakan secara induknya disebut ilmu saja. Yang baginda sabdakan secara induknya disebut ilmu, dan ilmu itu adalah sumber. Nah, hadis Nabi itu adalah sumber. Al-Quran itu adalah sumber. Hadis Nabi itu adalah sumber. Ya. Faktanya dia ada di sana sudah. Okey. Jika engkau mengamalkan apa yang diperintahkan kepadamu, nah, jika kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Yang diperintahkan, nah ini terkait dengan Nabi kita bercakap ya. Nah, berarti yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu, maka akan menghadaplah hati rasa dan perasaanmu, dan batinmu ruhaniyahmu. Ulang ayat ya. Jika engkau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu, maka akan menghadaplah betullah. Menghadaplah betullah. Apa yang betul? Directionnya. Arah. Kan? Nah, betullah arahnya gitu. Menghadaplah betullah arah. Bukan nama orang ya. Arah itu kalau orang Kedah ada nama orang itu. Zahra panggil arah saja. Nah, aku bukan panggil nama orang. Nah, apalagi jin. Aku sebutkan ini saja. Menghadaplah macam mana sebut? Terarahlah, boleh tak? Berarahlah ke terarah kah? Berarah ke terarah? Terarah kan? Bantai saja apa? Janji faham sudah. Maka akan menghadaplah, terarahlah, berarahlah hatimu, rasa dan perasaanmu. Terjemahan dari kalbu ya. Rasa dan perasaan itu merupakan terjemahan dari perkataan kalbu. Nah, nanti kita orang berjumpa dengan perkataan kalbu saja. Tidak jumpa lagi rasa dan perasaan. Nah, begitu. Okey? Menghadaplah, terarahlah hatimu, rasa dan perasaanmu, kalbumu, dan batinmu, ruhaniyahmu. Nah, terserah mau tulis rohaniyah ke rohanimu saja silakan. Nah, berarti rohaniyah kita betul arahnya. Rasa dan perasaan kita betul arahnya, begitu. Kan? Tidak menyimpang. Baru nanti sembahyang pun betul khusyuk. Ini sembahyang saja, nah teringat Maggi lah, teringat Laksam lah, teringat awek lah, teringat telefon lah, macam-macam kita ingat, kan? Dalam solat itu, masya-Allah. Jadi ya, akal kita tidak terarah, hati kita tidak terarah, faham tak? Sementara katanya, sementara amal yang engkau lakukan itu, nah amal saja sifatnya jasmaniah kan? Nah, tadi rohaniah kita semuanya. Ini amal jasmaniah. Sementara amal yang engkau lakukan itu akan menuntun. Nah, mau apa? Menuntun. Mau kayak istilah apa? Membimbing. Boleh kan? Membimbing, menuntut. Akan menuntun kedua-duanya. Ya. Akan menuntun kedua-duanya. Nah, apa yang dua-duanya? Hati dan rohani. Nah, atau hati dan rohani, atau rohani dan jasmani. Nah, babitkan saja begitu. Akan menuntun kedua-duanya,
hati dan batin, kita sebut sudah tadi, atau rohaniah dan jasmaniah. Akan menuntun kedua-duanya, kan tadi, menghadap. Nah, perkataan menghadap tadi pun kita sebut juga sudah kan? Terarah gitu kan? Akan menghadap, terarah kepada ilahi, terarah kepada. Nah, perkataan kepada perlu ditobitkan. Menghadap, terarah kepada ilahi Allah Subhanahu wa taala al-haq, yang maha benar. Jelas kah? Nah, cukup dari situ. Kemudian kata musannif, ilmumu sentiasa memanggilmu. Allahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Nah, ada soalan yang perlu diperbincangkan kah? Jika tiada, boleh solat segera. Aku sakit perut sudah nih. Macam-macam sakit sudah. Ada soalan tiada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.